Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab kelima, yaitu analisis lingkungan industri. Di kelompok 7 ada partner saya yang pertama yaitu Titis Krismawati, yang kedua yaitu Tri Wahyuni, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Suaiba. Pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah pemantauan, pengevaluasian, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal kepada orang-orang kunci dalam perusahaan. Pengamatan lingkungan adalah alat manajemen untuk menghindari kejutan strategis dan memastikan kesehatan manajemen dalam jangka panjang. Variabel-variabel lingkungan ada 4. Yang pertama yaitu kekuatan ekonomi, yang mengatur pertukaran materai, uang, energi, dan informasi. Yang kedua yaitu kekuatan teknologi, yang menghasilkan penemuan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu kekuatan hukum politik, yang mengalokasikan kekuasaan dan menyediakan pemaksaan dan perlindungan hukum dan aturan-aturan. Yang keempat yaitu kekuatan sosiokultural, di mana yang mengatur nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan lingkungan. Slide selanjutnya yaitu tentang analisis industri. Industri adalah kelompok perusahaan yang memproduksi produk, barang, atau jasa yang serupa, seperti jasa keuangan atau minuman ringan. Pemeriksaan tentang pentingnya kelompok pemegang saham dalam lingkungan kerja perusahaan sering disebut analisis industri. Kekuatan-kekuatan yang memacu persaingan industri, di antaranya yaitu ada ancaman pendatang baru. Pendatang baru dalam industri biasanya membawa kapasitas baru sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan dari pasar saham dan sumber daya penting. Mereka akan menjadi ancaman untuk membangun perusahaan. Ancaman pendatang ini tergantung adanya penghalang masuk dan reaksi-reaksi yang dapat diharapkan dari pesaing-pesaing yang sudah ada. Kekuatan yang memacu persaingan industri selanjutnya yaitu kekuatan penawaran pembeli. Pembeli mempengaruhi industri melalui kemampuan mereka untuk menekan turunnya harga, permintaan terhadap kualitas atau jasa yang lebih baik, dan memainkan peran untuk melawan satu pesaing dengan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ancaman produk atau jasa pengganti. Semua perusahaan dalam suatu industri bersaing dalam industri lain yang memproduksi produk pengganti. Produk pengganti muncul dalam bentuk berbeda, tetapi dapat memuaskan kebutuhan yang sama dari produk lain. Selanjutnya yaitu kekuatan penawaran pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi industri dengan kemampuan mereka untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Kekuatan yang selanjutnya yaitu kekuatan relatif dari stakeholder. Freeman menambahkan kekuatan yang keenam dalam daftar Porter yaitu berbagai kelompok stakeholder dari lingkungan kerja. Kelompok tersebut terdiri dari pemerintah, serikat kerja, komunitas lokal, kreditur, asosiasi perdagangan, kelompok kepentingan khusus, dan pemegang saham. Kelompok-kelompok strategis dan pemetaan strategis. Kelompok strategis terdiri dari unit-unit bisnis atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi-strategi yang sama dengan sumber daya yang sama. Kelompok-kelompok strategis sangat berguna bagi para manajer untuk memahami lingkungan persaingan yang lebih baik. Kelompok-kelompok strategis dalam suatu industri dapat dipetakan dengan membagi posisi pasar pesaing-pesaing industri pada suatu grafik 2 dimensi. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe strategis. Ada 4 tipe strategis, diantaranya defenders, yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki lini produk terbatas dan berfokus pada efisiensi kegiatan-kegiatan operasi mereka yang telah ada. Yang kedua ada prospektor, yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki lini produk luas dan berfokus pada inovasi produk dan peluang-peluang pasar. Yang ketiga ada analyzers, yaitu perusahaan yang beroperasi paling sedikit pada 2 wilayah pasar produk yang berbeda, satu stabil dan satu variabel. Yang terakhir yaitu ada reaktor, yaitu perusahaan-perusahaan yang kurang memiliki konsistensi hubungan antara strategi, struktur, dan budaya. Selanjutnya yaitu penghalang mobilitas. Menurut Porter, penghalang mobilitas adalah faktor-faktor yang menentukan perpindahan perusahaan dari satu posisi strategis ke posisi strategis yang lain. Contoh penghalang masuk dan penghalang mobilitas dalam beberapa industri yaitu kebutuhan aset tetap yang tinggi, terjadi di industri baja. Biaya periklanan yang tinggi, bisa terjadi di industri minuman bir. Bahan mentah yang jarang, dapat terjadi pada industri perminyakan.
Persyaratan pemerintahan yang sulit bisa terjadi dalam industri listrik. Kebutuhan penjualan secara kredit bisa terjadi dalam industri peralatan. Berikut cara mengatasi penghalang masuk dan penghalang mobilitas. Yang pertama, kita bisa menemukan jaruk yang terbuka, seperti membuat sabun cair nitrogen. Selanjutnya, kita bisa menemukan produk substitusi, seperti merangkai komputer personal yang menggantikan mesin ketik. Mengembangkan peningkatan teknologikal, seperti menciptakan minyak goreng rendah lemak dari PNG. Membedakan produk melalui bauran pemasaran, seperti melakukan penjualan komputer Zenith di perguruan-perguruan tinggi. Selanjutnya, menekankan pada bagian yang merupakan kelemahan pesaing, seperti Toyota yang menekankan produk berkualitas dengan biaya rendah. Selanjutnya, bisa menciptakan proses perbaikan atau peningkatan, seperti proses produksi dir yang fleksibel. Intelijen industri. Penelitian menunjukkan bahwa orang banyak melakukan pengamatan terhadap lingkungan secara informal dan individual. Mereka memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti pelanggan, pemasok, pegawai bank, konsultan, publikasi, pengamatan pribadi, bawahan, atasan, ataupun rekan kerja. Sebagai contoh, ilmuwan dan ahli mesin yang bekerja pada Departemen R&D dapat mempelajari produk dan ide-ide pesaing pada pertemuan-pertemuan profesional. Staf Departemen Pembelian berbicara dengan juru bicara pemasok dapat juga membuka informasi-informasi yang berharga mengenai pesaing. Selanjutnya, peramalan. Sesudah mengumpulkan informasi mengenai lingkungan, perusahaan harus menganalisa kecenderungan-kecenderungan yang ada dan berusaha menentukan arah yang akan dituju untuk masa depan. Sebagian besar perusahaan harus mendasarkan perencanaan masa depan mereka pada peramalan seperangkat asumsi mengenai seperti masa depan. Asumsi dapat diperoleh dari visi wirausahawan, dari harapan bawahan masa depan akan sama dengan masa sekarang atau dari pendapat-pendapat para ahli. Asumsi yang membahayakan, peramalan tidak lebih dari sekadar langkah yang penuh keyakinan untuk menuju masa depan. Pengamatan lingkungan menyediakan data yang masuk akal mengenai situasi pada masa sekarang, tetapi diperlukan intuisi dan keberuntungan untuk memperkirakan masa depan secara tepat. Kesalahan asumsi-asumsi dasar merupakan hal yang paling sering menimbulkan kesalahan peramalan. Teknik-teknik peramalan menggunakan teknik yang masing-masing memiliki keuntungan dan kelemahan. Penelitian terhadap 500 perusahaan di dunia menunjukkan bahwa bentuk peramalan yang paling banyak digunakan adalah ekstrapolasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.